Setelah terjadi perebutan Iran Barat dikembalikan kepada Indonesia, Inggris merasa khawatir. Indonesia begini kok katanya. Akhirnya negara-negara yang bantu itu diberi ultimatum harus kamu masuk Malaysia itu. Akhirnya terjadi konfrontasi antara Indonesia dan negara-negara boneka Inggris, yaitu Malaysia, Inggris, itu ada disebut Ganyang Malaysia itu. Merdeka! 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 Saya awali dengan perkenalan. Saya lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 1940, putra keempat dari pernikahan Bapak Dasimin almarhum dengan Ibu Tuminah almarhumah. Pada tahun 60 setelah tamat dari SMA, saya mengikuti pendidikan di Angkatan Laut di Bumi Moro dengan mengambil korps pelaut. Setelah itu lulus dari Bumi Moro, saya satu listeng itu, listeng 16, ditempatkan di kapal-kapal. Kebetulan saya ditempatkan di KRI Patimura. Saat-saat itu memang Angkatan Laut masih kekurangan anggota, di mana dengan adanya leasing saya sebanyak lebih kurang 1.000 itu untuk menempati kapal-kapal perang yang baru dibeli, termasuk MTB, termasuk
korvet dan fregat korvet Patimura Hasanuddin, fregatnya KRI Imam Bonjol dan Suropati. Setelahnya itu, saya ditugaskan untuk mengikuti pendidikan di Senital, yaitu Sekolah Informasi Navigasi Tempur. Setelah itu, untuk dipersiapkan sekolah lagi ke India, karena situasinya tidak mengizinkan negara, maka sekolah yang di India itu dibatalkan dengan terjadinya pergolakan, bukan pergolakan, setelah jadi peristiwa angkatan laut dengan tenggelamnya KRI Macan Tutul bersama Komodoro Yusuf. Di situ pun KRI Patimura ikut andil sebagai kapal pendukung untuk persiapan patroli di daerah namanya itu di mana terjadinya pertempuran itu. Ternyata setelah ketiga kapal itu tender di lambung KRI Patimura, di antara itu di Pulau Kambing di Selat Madura, ketiga kapal itu berangkat menuju garis operasi. Setelah itu terdengar tujuan kapal-kapal itu memang kapal-kapal itu waktu beli dari Jerman tidak dilengkapi dengan torpedo. Ternyata tidak dilengkapi, hanya diberikan senjatanya Bofors dan 12,7. Karena pembelian itu secara kapal-kapal itu dibeli dari NATO, karena NATO tidak menyiapkan torpedo untuk kapal-kapal itu. Jadi patroli itu tanpa torpedo, tapi peluru saat itu didukung oleh KRI Patimura waktu di Pulau Kambing itu sebagai pengisi menyaplai amunisi, bahan bakar, dan perbekalan. Sesampainya di tengah laut, kita diperintahkan pulang. Dalam tengah laut itu sekitar jam 4, diumumkan oleh radio Australia bahwa iring-iringan kapal kecil Indonesia terjadi pertempuran, di antara itu ada yang tenggelam. Yaitu yang tenggelam ada KRI Macan Tutul bersama Komodoro Yusarto dan anggotanya. Sebagian anggota yang masih sempat untuk meloncat ditangkap oleh Belanda, ditawan, dibawa ke Biak. Kami pada waktu itu diperintah pulang, diperintah kontak dengan adanya tenggelam Macan Tutul itu, Patimura rencana mau menyusul, tapi tidak diperintahkan oleh armada, suruh kembali ke pangkalan. Setelah terjadinya itulah Angkatan Laut baru menyiapkan kekuatan armadanya dengan adanya kapal-kapal baru yang didatangkan dari Rusia, termasuk pesawat tempur. Nah, sebelum terjadinya itu, Bung Karno telah mengadakan rapat besar di alun-alun Yogyakarta dengan sebutan istilahnya Trikora, yaitu tiga komando rakyat, kobarkan semangat pertempuran, pasang bendera putih, bentuk mobilisasi umum, di mana dipersiapkan sebelum ayam berkokok. Bung Karno pernah berjanji Irian Barat harus kembali. Setelahnya itu baru kekuatan militer dikerahkan untuk menghadapi penyerbuan ke Irian Barat. Armada dengan beberapa LSC, tank, dan pesawat tempur dari TNI AU dipusatkan di mana tuh? Di Halmahera, di Barotai. Untuk angkatan laut dipusatkan di Teluk Peleng. Nah, setelah kita menunggu adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan kerajaan Belanda di New York, kita menunggu apabila persiapan sudah siap matang, apabila dalam perjanjian nanti ada ganjalan-ganjalan, ada yang nggak beres, dan Belanda tidak mau menyerahkan kepada Irian Barat, maka pasukan manapun segera dipersiapkan dengan operasi tempur, istilahnya operasi Mandala.
di mana operasi Mandala itu dipimpin oleh pada waktu itu presiden kita kedua yaitu Pak Harto masih berpangkat kolonel, dan untuk Panglima Laut dipimpin oleh Kolonel Sudomo, dan udara diperintah oleh Umar Zani. Setelah ternyata dalam perjanjian itu Belanda menyerahkan seluruh wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Setelah menyerahkan kepada Indonesia, pun tidak diserahkan begitu saja, karena di dalam penyerahan itu harus diawasi oleh PBB, di mana PBB dengan istilahnya diawasi oleh Yuntea, dan di situ didatangkan oleh pasukan perdamaian dari Pakistan, 1 batalion penuh dari Angkatan Darat Pakistan. Jadi untuk mengawasi penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia di bawah pengawasan Yuntea. Setelahnya dipengaruhi oleh Yuntea, makanya kalau tidak salah itu 63 Mei 63 itu secara de facto diserahkan kepada Indonesia, tapi dalam pengawasan PBB dan pengawasan pasukan-pasukan dari Pakistan. Setelah selesai di pengawasan, tidak terjadi apa-apa dalam 1 tahun, secara penuh Irian Barat dari PBB diserahkan kepada Indonesia, masuk NKRI. Demikianlah terjadinya itu. Setelah diserahkan kepada ini, kapal-kapal itu banyak yang harus kembali ke pangkalan. Di saat itu Indonesia itu masih terjadi kerusuhan-kerusuhan di dalam negeri, adanya gerombolan Garmujakar, kalau nggak salah Garmujakar, kemudian di Bandung gerombolan DITNI. Patimura diperintahkan untuk kembali ke pangkalan, tapi tidak ke pangkalan. Diharuskan melakukan operasi, yaitu operasi Merdeka. Sekitar tahun 1962-63 begitu, itu diperintahkan untuk ikut membasmi Garmujakar. Di dalam operasi itu untuk Patimura, untuk dipersiapkan di laut, dan untuk daratnya diserahkan oleh pasukan Kujang dari Batalion Siliwangi, sehingga tertembaknya Garmujakar. Setelah tertembaknya Garmujakar, Patimura belum dipersiapkan kembali pula. Mau kembali diperintahkan, karena waktu itu Presiden Soekarno adalah sangat benci sekali dengan adanya Nikulin. Maka dengan kekuatan yang hebat itu, Inggris merasa khawatir. Makanya Singapura dan Malaysia harus ikut Commonwealth. Padahal dalam perebutan Trikora, Malaysia dan Singapura itu membantu kekuatan, membantu menyuplai untuk Indonesia. Setelah terjadi perebutan Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia, Inggris merasa khawatir. Indonesia begini kekuatannya. Akhirnya negara-negara yang bantu itu diberi ultimatum, harus kamu masuk Malaysia itu. Akhirnya terjadi konfrontasi antara Indonesia dan negara-negara boneka Inggris, yaitu Malaysia, Inggris, itu ada disebut Ganyang Malaysia itu. Nah, setelah terjadinya konfrontasi dengan Malaysia, pasukan-pasukan yang dikirim ke perbatasan ke Kalimantan, yaitu ke Kalimantan Utara, itu adalah marinir Angkatan Darat, itu secara istilahnya secara apa ya? Istilahnya tidak secara militer. Karena kalau kita masuk di sana secara militer, itu dianggapnya sebagai intervensi. Jadi kita masuk sana secara diam-diam. Setelah terjadi konfrontasi selama berapa tahun itu, sehingga dengan adanya tertangkapnya Osman dan Harun sebagai yang pernah masuk di Singapura
meledakan tangki itu dilalah waktu Malaysia, waktu Osman dan Harun itu mau kembali ke daratan, skocinya macet, ditangkap oleh Marine Police, yaitu polisi Singapura. Akhirnya Osman Harun ditahan dan dihukum sama Darwin dan dihukum gantung. Setelah pemerintahan Indonesia diganti oleh Orde Baru oleh Jenderal Soeharto, maka Osman dan Harun itu diambil, sebagai yang mengambil ada Pak Gubernur Cokropanolo. Ditanam di makam pahlawan sebagai pahlawan nasional. Jadi banyak perjalanan saya. Setelah itu berliku-liku, kita di antara itu selalu mengikuti pendidikan, bermacam-macam pendidikan saya lakukan. Terutama masalah perang laut. Kegiatan navigasi, navigasi informasi tempur, dan lain-lain. Setelah terjadinya komparasi dengan Malaysia selesai, maka dianggapnya tidak ada peperangan itu. Tugas KRI Patimura selalu patroli, jarang di rumah saya. Saya jarang, selalu sampai di rumah berapa minggu, harus diperintahkan untuk berangkat operasi berlayar sampai kadang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Itu saya meninggalkan anak dan istri. Tapi setelah anak dan istri ditinggalkan oleh armada, oleh angkatan laut, tetap keluarga dijamin. Kenyataannya setelah kembali ke dalam operasi, terjadilah suatu hal-hal yang tidak namanya negara, terjadilah hal-hal yang tidak menginginkan, yaitu terjadinya Timur-Timur itu, pecahnya Timur-Timur, karena negara Timur-Timur itu negaranya saat itu sedang kacau, tidak ada pemerintahan di mana negara-negara jajahannya termasuk yang di Afrika, di Indonesia bergolak, sehingga di antara mereka orang-orang yang pintar di negara tersebut mendirikan pemerintahan masing-masing, mendirikan partai-partai, di antara partai-partai itu yang ingin menguasai negara itu. Di antara itu ada yang ingin bergabung dengan Indonesia. Tapi kenyataannya ada partai, kalau nggak salah berapa partai itu, saya karena itu politik, cuman saya diperintahkan, cuman yang saya tahu itu ada yang berapa partai mengajukan ingin bergabung dengan Indonesia dan telah disetujui anggota DPR, sehingga diakui oleh dibantu untuk bergabung dengan Indonesia, yaitu dengan persyarat saat itu masih ada pemerintahan yang ingin menguasai betul-betul, ingin menguasai Timur-Timur, yaitu dengan, kalau nggak salah, pemerintahan Presiden siapa itu yang telah digantikan itu, lupa saya, itu akhirnya bergabung di antara partai-partai itu bergabung, sehingga minta bantuan Indonesia apabila nanti di dalam penggabungan itu memang bisa dikuasai Timur-Timur, akan bergabung di Indonesia. Kenyataannya betul. Setelahnya di dalam perebutan secara militer itu Timur-Timur telah dikuasai oleh pasukan Indonesia dan menjadi bergabung kepada pemerintahan Indonesia sebagai provinsi yang termuda ke-27. Kenyataannya apa? Di antara itu pemimpin-pemimpin yang di Timor Leste itu diberi kesempatan untuk memimpin daerah masing-masing. Memang saya dengar, saya baca-baca itu, setelah terjadi diberi kesempatan, mereka setelah negaranya, siapa pemain bolanya bagus itu? Ronaldo itu aman, mereka minta izin untuk pulang ke negaranya dengan alasan meninjau keluarganya. Tapi di antara mereka banyak berbondong-bondong diberi kesempatan, banyak nggak mau bergabung kembali ke ini, bergabung dengan mereka. Mereka itu memberi provokator kepada negara-negara Eropa supaya Timur-Timur dikembalikan. Akhirnya terjadi pergolakan, yaitu terus nggak salah, kadang nggak salah, pemerintahan zaman saat itu adalah pemerintahan Habibie kalau nggak salah, terjadi diplomasi, menteri luar negerinya
Menteri Luar Negerinya kalau nggak salah apa itu itu dalam persidangan di dalam PBB Indonesia kalah suara karena dukungan dari daerahnya dari kepala negara itu adalah orang-orang Eropa, sehingga Timor Leste diserahkan, dikembalikan kepada tapi kembalinya sekali itu saya dikembalikan ke armada lagi dengan KRI Patimura untuk mengikuti pendidikan di luar negeri. Pendidikan yaitu pendidikan istilahnya pendidikan alat baru, yaitu alat-alat utama baru. Angkatan Laut itu melangkah 20 tahun. Iya, Angkatan Laut melangkah 20 tahun. Di dalam melangkah karena angkatan laut adalah angkatan tertinggal dibanding Malaysia, Singapura. Malaysia sudah punya saat itu kapal-kapal canggih yang berpeluru kendali exocet. Akhirnya kita sekolah di sana, di negeri Belanda, ada di Jerman, termasuk kapal selam Sakra dan Nanggala, sekolah di negeri Belanda sesuai dengan korup dan persenjataan yang telah dikuasai. Setelah kita menguasai, untuk saya khusus adalah sekolah navigasi tempur dan floater. Ya di situ sekolah informasi itu di Den Helder, di mana mengolah data-data tempur dan data-data kenavigasian. Kita pun navigasinya juga ketinggalan saat itu. Navigasi yang saya pelajari adalah navigasi pakai satelit, pakai Omega navigasi. Jadi titik-titik posisi itu enggak. Kalau dulu kapal-kapal yang di atas Patimura di lainnya itu pakai dibaring, pakai radar, sasaran ada pulau ini. Sekarang tidak, pakai bintang, titik-titik posisi kita. Setelah kembali di sana, saya ditempatkan di kapal KRI Malahyati beserta mengawaki sampai akhir dinas saya. Tahun 1700 berapa? Nanti aku pensiun terakhir nanti. Saya pensiun tahun 1988 dengan pangkat terakhir adalah Sersan Mayor Pelaut Navigasi, Sersan Pelaut Navigasi. Di ujung. Ya? Di ujung. Iya. Di Armatin saya ada di Satuan Kapal Tempur Satkor, Satuan Kapal Eskorta. Dengan pangkat terakhir Sersan Mayor Navigasi. Nama lengkap itu? Nama lengkapnya apa? Serman Nav. Gitu. Serman Navigasi. Iya. Tujibin Tujito.